Oke, selamat siang. Berikut untuk pengujian inverter Rockmon 6000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Dan di sini lengkap dengan MPPT ya. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini untuk nomor pesanannya. Di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama ada MCB software dan yang kedua ada MCB baterai. Di sini MCB software yang terdapat resistornya kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian MCB baterai kita nyalakan, setelah itu MCB software kita off-kan ya. Dan setelahnya inverter kita nyalakan. Oke, di sini inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Di sini ada menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Di sini ada tampilan ya. Di sini ada tegangan, di sini tegangan dari baterai. Dan di sini ada pengaturan MPPT controller. Di sini plug dan float terbaca 13,6 volt ya. Dan di sini menggunakan sistem perkalian 4 untuk sistem baterai 48 volt. Dan di sini untuk plug dan float ada di settingan menu selanjutnya ya jika ingin mengubah settingan ini ya. Oke, kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada informasi parameter AC input ya. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini juga bisa disetting. Misal di sini ingin dirubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini. Kemudian kita checklist, maka secara otomatis langsung tersetting ya. Dan di sini untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya. Di sini ada plug dan float. Di sini juga bisa disetting ya. Di sini misal kita ubah menjadi 54 volt dan di sini sama 54 volt, maka secara otomatis langsung tersetting ya. Dan untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere, nanti bisa disesuaikan saja ya untuk arus pengisian ini. Dan di sini kita akan lihat untuk plug dan floatnya ya. Di sini. Oke, di sini sudah berubah ya menjadi 13,5 volt dikali 4 sama dengan 54 volt ya. Oke, di sini kita kembali, kita ke menu selanjutnya ya, yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Misalnya ingin dirubah, cukup disesuaikan saja dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, itu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti bisa disesuaikan saja untuk menu prioritas ini. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, itu ada pengaturan ATS. Di sini ada VR recovery dan LVD. Di sini nanti ketika berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt, maka secara otomatis nanti berpindah ke PLN ya. Nanti di sini kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Kemudian di sini kita kembali. Di sini ada menu selanjutnya, itu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada RS485. Di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Di sini ada tentang atau informasi, kita bisa lihat ya untuk nominal daya di 6000 watt dan nominal output di 220 volt. Oke, langsung saja di sini kita akan ujikan. Di sini input PLN saya akan nyalakan terlebih dahulu. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan ya. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya. Tadi di sini kisaran 46 volt ya untuk perpindahannya. Oke, kita turunkan. Oke, di sini karena di bawah 46 volt, maka secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk KVR recovery-nya ada di 51 volt. Kita naikkan dulu. 51 volt ya. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika saya akan ubah ke prioritas AC atau PLN, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini akan saya simulasikan ketika PLN padam. Oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka secara otomatis di sini langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan lihatkan juga untuk chargingnya. Di sini kita ubah dulu ke DC atau inverter. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, di sini ketika baterai ini habis. Dan untuk chargingnya sendiri, di sini harus kita rubah ya menjadi AC priority ya. Di sini kita ganti ke prioritas AC ya untuk lakukan charging ya. Di sini kita tunggu sampai inverter charging ya. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Kita bisa lihat ya. Oke, bisa ya. Kita rubah ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Dan baterai saya nyalakan. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan. Kemudian di sini MPPT juga saya nyalakan ya. Oke, di sini sudah saya nyalakan untuk MPPT-nya. Kemudian di sini saya bebani menggunakan beban heater dan juga beban blower ya. Di sini satu buah heater. Oke, di sini terbaca kisaran 1900-an watt ya. Hampir 2000. Di sini kita tambah lagi. Di sini kisaran 3400. Kita tambah lagi 4900 dan di sini PV mulai naik ya. Oke. Kemudian di sini kita tambah lagi ya. Oke, kisaran 5.900-an watt ya. Hampir 6.000 di sini. Kemudian kita tambah lagi sini. Oke, 6.800. Kita tunggu sampai inverter off ya.
Oke, di sini inverter off ya, karena ada kelebihan beban. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini kita rubah ke prioritas AC ya. Kita akan simulasikan menggunakan prioritas AC. Di sini kita ganti ke prioritas AC. Kemudian di sini saya nyalakan lagi input PLN-nya. Oke, di sini kemudian saya akan simulasikan menggunakan satu buah blower ya. Oke, di sini saya simulasikan ketika PLN padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini maka secara otomatis ya langsung berpindah lagi ke PLN tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pengujian inverter Rackman 6000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.